Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tanpa disadari oleh Chen Wen, setelah pertempuran antara energi kematian dan energi kegelapan yang bersatu menyerang energi iblis, Chen Wen juga menerima manfaat yang sangat luar biasa, karena kedua energi yang ada di tubuhnya telah berevolusi, sehingga ketika energi kematian dan kegelapan menelan energi iblis, maka energi tersebut diintegrasikan ke dalam tubuh Chen Wen, sehingga tubuh Chen Wen seperti berkultivasi secara mendalam tapi tanpa disadari oleh Chen Wen sendiri. Chen Wen berhasil menerobos satu tahapan kecil menjadi tahap kedua ranah jenderal hampa keabadian, dan energi dari tubuh Chen Wen juga meluap ketika energi iblis di dalam tubuhnya mulai habis ditelan oleh energi kematian dan kegelapan. Bahkan kini dua energi ini mulai mengejar sampai ke permukaan tubuh Chen Wen untuk melahap energi kematian. Saat Chen Wen melihat kegilaan energi kematian ini, Chen Wen tidak takut, energi kematian ini akan melawan, karena energi ini masih bisa dihilangkan oleh Chen Wen dalam seketika dari tubuhnya bila Chen Wen mau. Kini setelah energi kematian dan energi kegelapan telah berevolusi, Chen Wen mulai berani mendekati gunung iblis, dan mulai memurnikan energinya dengan bantuan energi kegelapan dan energi kematian yang berada di dalam tubuhnya. Kini energi iblis sudah tidak dapat melawan kekuatan pemurnian yang dilakukan oleh energi kematian dan energi kegelapan. Perlahan tapi pasti, energi iblis yang sangat kaya di gunung ini mulai terserap ke dalam tubuh Chen Wen, hingga membuat Chen Wen berhasil meningkatkan kekuatannya. Selama 3 tahun penuh, Chen Wen yang dilapisi oleh formasi ruang dan waktu, berhasil menyerap serta memurnikan energi iblis, hingga membuat gunung iblis ini hanya memiliki energi iblis yang tipis. Setelah merasa energi iblis yang terkandung dalam gunung iblis menipis, Chen Wen membuka matanya dan mengaktifkan mata ilahinya untuk melihat apa sebenarnya yang terkandung di dalam gunung iblis ini. Setelah mata ilahinya aktif, Chen Wen melihat kedalaman gunung dilapisi oleh formasi aneh. Itu adalah formasi yang sangat kuno dan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Sehingga mata ilahinya tidak mampu menembus ke dalam formasi, Chen Wen hanya melihat kegelapan di sana. Gila, kenapa formasinya sangat susah ditembus? Sebenarnya itu formasi apa? Chen Wen melesat mendekati puncak gunung iblis untuk mempelajari formasi yang menutupi kawah gunung. Untuk energi iblis yang terdapat di sekitar gunung iblis, sudah tidak lagi membuat Chen Wen takut, bahkan sudah tidak berpengaruh sama sekali ketika saat ini tubuh Chen Wen sudah terlapisi oleh energi kematian dan energi kegelapan. Dengan begitu, secara otomatis, energi iblis tersebut dimurnikan oleh energi kematian yang melapisi tubuh Chen Wen tanpa perlawanan sedikit pun lagi. Seolah-olah, energi iblis bertemu dengan musuh alaminya, dan tidak bisa melawan musuh alaminya. Selama 1 bulan penuh, Chen Wen mempelajari formasi aneh yang menutupi gunung iblis, tapi setelah 1 bulan ini, Chen Wen belum mampu memecah formasi tersebut, hingga membuat Chen Wen sedikit frustasi. Sementara itu, ketiga lapisan energi iblis yang menipis segera diketahui oleh banyak makhluk, seperti hewan iblis dan kultivator lepas di sekitar gunung iblis yang mampu menghadang energi iblis memasuki tubuh mereka. Salah satunya adalah seorang praktisi yang berjarak sekitar 500 meter dari gunung iblis. Dia memakai pakaian serba hitam dan memakai kerudung hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan kepalanya. Sepertinya energi iblis di gunung iblis telah menipis, kini saatnya membangkitkan kaisar iblis. Sementara itu, di sisi lain dari pria berjubah hitam itu dengan jarak 100 km dari gunung, seorang pria yang tampak seperti berusia 60-an tahun sedang menatap ke langit sambil mengernyitkan dahinya dan sedikit resah terlihat di matanya. Gawat, energi iblis telah menipis, sepertinya tanda-tanda kebangkitan iblis dari gunung iblis akan menjadi kenyataan. Gawat, energi iblis telah menipis, sepertinya tanda-tanda kebangkitan iblis dari gunung iblis akan menjadi kenyataan.
Pria berjubah putih ini adalah penjaga Gunung Iblis yang ditugaskan oleh klannya yang merupakan klan penjaga kedamaian di Pulau Jiu-Jitsu ini sejak setelah peperangan besar berakhir antara iblis dan dewa. Menurut legenda, ketika energi iblis di Gunung Iblis menipis itu artinya iblis yang bersemayam di inti gunung telah berhasil menghancurkan formasi dan menyerap energi iblis sampai habis, yang artinya setelah energi iblis diserap habis oleh sosok iblis yang disegel, maka kaisar iblis akan segera bangkit. Karena untuk setiap makhluk yang ada saat ini, tidak ada satupun makhluk yang bisa memurnikan energi iblis kecuali kaisar iblis, bahkan para pengikut kaisar iblis sekalipun, tidak akan ada yang bisa menyerap energi iblis yang terkandung di dalam gunung iblis, bahkan para bangsa iblis yang mendekat pun pasti akan ditelan oleh energi iblis yang ada di gunung iblis ini. Dan energi iblis yang ada di gunung iblis juga sengaja dilepaskan oleh sang kaisar iblis untuk menyerap semua energi di sekitar gunung iblis, karena energi iblis yang dilepas oleh kaisar iblis telah memiliki kecerdasan spiritual. Dengan bertambahnya energi iblis melalui menyerap energi spiritual serta membunuh banyak kultivator dan hewan iblis, maka kekuatan energi iblis yang menyelubungi gunung iblis akan semakin kuat. Artinya, ketika energi iblis semakin kuat, maka kesempatan menyerap energi iblis untuk mengembalikan kekuatan kaisar iblis akan semakin besar pula. Aku harus segera bergegas memberitahu semua anggota klan Jing, setelah itu aku harus pergi ke gunung itu duluan. Pria berjubah putih ini lalu mengeluarkan sebuah giok telekomunikasi, kemudian memasukkan energinya dan pesannya kepada klannya. Setelah memberi pesan kepada klannya, pria berjubah putih ini lalu menghilang dari tempatnya berkultivasi menuju Gunung Iblis. Sedangkan Chen Wen saat ini tidak mengetahui bahwa Gunung Iblis kini didatangi oleh dua makhluk yang sangat mengerikan, saat sedang tenggelam dalam pemahaman formasi yang menutupi kawah Gunung Iblis. Tiba-tiba Chen Wen merasakan adanya aura yang mengerikan mendatangi tempatnya. Karena terkejut, secara otomatis, Chen Wen memasuki dunia batu teratai kuncup, lalu dari semesta batu teratai kuncup, Chen Wen melihat dunia luar di mana saat ini dia berada di dekat puncak gunung. Di kejauhan, Chen Wen melihat sesosok pria berjubah hitam yang seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Bukannya Chen Wen takut terhadap kekuatan yang datang, tapi dikarenakan dia terkejut, sehingga dia segera bersembunyi, karena ranah orang yang datang itu adalah Dewa Kaisar Keabadian tahap akhir. Padahal kekuatan di ranah ini sudah tidak bisa menempati alam 10.000 besar, tapi karena pria berjubah hitam ini telah mendapatkan persetujuan dari hukum alam 10.000 besar melalui kekuatan penguasa di dimensi yang jauh lebih tinggi, sehingga mampu memanipulasi hukum alam 10.000 besar yang dianggap sebagai alam kecil bagi dimensi tinggi lainnya. Setelah melihat pria berjubah hitam yang penuh dengan energi iblis, di sebelah lainnya, Chen Wen melihat seorang pria tua kurus memakai jubah putih juga mendatangi tempat tersebut. Di sekeliling pria berjubah putih ini juga penuh dengan energi spiritual murni yang terus meluap. Jing Hun, akhirnya kamu datang juga. Kupikir kamu telah lama mati. Mo Yuan, kamu masih hidup, bagaimana aku mati? Jing Hun, kamu sebagai klan penjaga sudah gagal total. Lihatlah, energi iblis yang terkandung di dalam gunung ini sudah mulai menipis. Itu artinya, kaisar kami yang agung, akan segera bangkit. Dan yang pastinya, klan Jing kalian adalah klan pertama yang akan dihancurkan oleh kaisar yang agung dari bangsa iblis kami. Mendengar kata-kata provokasi dari iblis di depannya, Jing Hun hanya diam sambil mengepalkan tangannya dan menggertakkan gigi, kemudian dengan penuh tekad, dia berkata. Mendengar kata-kata provokasi dari iblis di depannya, Jing Hun hanya diam sambil mengepalkan tangannya dan menggertakkan gigi, kemudian dengan penuh tekad, dia berkata. Tidak akan kami biarkan iblis merajalela. Aku telah mengabari semua klan penjaga agar segera datang untuk menghancurkan kaisar iblis sebelum kebangkitannya sempurna. Sebenarnya mereka semua tidak ada yang tahu bahwa energi iblis yang menipis dikarenakan oleh perbuatan Chen Wen yang bisa dengan beruntung berhasil memurnikan energi iblis yang memiliki kecerdasan spiritual. Jadi anggapan kaisar iblis akan segera bangkit dengan tanda-tanda bahwa energi iblis yang menyelubungi gunung iblis menipis adalah benar.
tapi yang menyerap bukan Kaisar Iblis, tapi Chen Wen. Hahaha, jangankan hanya kalian klan Jing. Bahkan tuan kalian para dewa sekalipun datang, Kaisar kami tidak akan takut. Beberapa saat kemudian, puluhan praktisi berjubah putih mulai mendatangi Gunung Iblis dengan wajah serius, sedangkan di bagian berlawanan dengan para praktisi berjubah putih yang datang, para praktisi berjubah hitam juga berdatangan. Aura mereka rata-rata cukup mengerikan, untung saja di dekat Gunung Iblis tidak ada satu makhluk hidup pun yang berani mendekati tempat ini. Bila ada praktisi alam 10.000 besar yang melihat kedatangan para praktisi ini, mungkin mereka semua akan berlari ketakutan karena kekuatan mereka semua sudah melebihi kekuatan yang bisa diterima di alam 10.000 besar ini. Chen Wen sendiri pun juga sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa di alam 10.000 besar ini terdapat eksistensi yang sangat mengerikan, tapi bagi Chen Wen, kekuatan mereka masih cukup kecil dan tidak masuk hitungan di matanya. Saat ini, Chen Wen sudah ditemani oleh Kim Long dan Oolong, kedua bawahan ini juga bisa merasakan kekuatan di luar batu spiritual. Pada saat Chen Wen berhasil memurnikan energi iblis, Oolong sangat terkejut, tadinya ketika melihat Chen Wen sudah berdarah-darah, dia sudah akan keluar dari semesta batu teratai kuncup, tapi dihalangi oleh Kim Long, karena Kim Long percaya dengan kejeniusan Chen Wen, sehingga dia melarang Oolong untuk membantu. Dan setelah Chen Wen berhasil memurnikan energi iblis itu, membuat Oolong sangat amat terkejut, karena dia tahu, energi iblis milik Kaisar Iblis tidak mungkin bisa dimurnikan. Sebenarnya dua kelompok ini, kelompok apakah? Kenapa kekuatan mereka sangat mengerikan? Tuan muda, kelompok dengan jubah hitam itu adalah pengikut setia dari Kaisar Iblis, dan para pria berjubah putih itu adalah klan penjaga Gunung Iblis. Chen Wen mengangguk sebentar, kemudian menatap Oolong, lalu bertanya, "Oolong, bagaimana kamu tahu bahwa mereka adalah pengikut Kaisar Iblis?" "Hehi, dulu, di zaman beberapa ratus ribu tahun yang lalu, aku adalah salah satu pengikut Kaisar Iblis yang menjadi mata-mata dari Kaisar Iblis." Mendengar kata-kata Oolong, Kim Long menjadi murka, dia pun meraung dengan marah. "Keparat kamu cacing tanah, ternyata kamu adalah pengkhianatnya." Mendengar raungan kemarahan dari Kim Long, Oolong bukannya takut ataupun cemas, dia malah terkekeh dan menatap Kim Long yang kini telah mengubah wujudnya menjadi naga emas yang sangat besar, siap untuk pertarungan hidup dan mati dengan Oolong yang masih berdiri santai di samping Chen Wen. "Dasar cacing emas, kamu tidak tahu atau kamu tidak waras. Lihatlah sekarang, aku sekarang menjadi bawahan dari Tuan Muda Chen Wen, sama seperti kamu, dan untuk sekarang, aku sudah tidak bisa berkhianat kepada Tuan Muda Chen Wen." "Kamu benar, tapi karena kamulah aku terusir dari alam yang membuatku nyaman. Kamu menjelek-jelekan namaku kepada para penguasa di sana, sehingga aku terusir. Aku tahu pasti ada pengkhianat, tapi sampai saat sekarang aku baru tahu kalau pengkhianatnya ternyata adalah kamu cacing tanah. Aku ingin membunuhmu, dasar cacing emas. Kalau kita bertempur, apakah kamu tidak memperhitungkan bagaimana kehidupan planet yang diciptakan oleh Tuan Muda?" Sementara itu, Chen Wen masih terdiam mencerna pembicaraan kedua bawahannya. Biarpun Kim Long dalam keadaan marah, namun bahasanya masih penuh dengan rahasia. Kim Long tidak mau menyebutkan secara spesifik alam di mana tempat yang membuatnya nyaman, seolah-olah takut Chen Wen tahu. "Kim Long, tolong berhenti berkelahi, waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar ulang. Sekarang ini kalian berdua adalah saudaraku, dan aku tidak mau melihat kalian bertempur. Tapi bisakah kamu memberitahuku, di manakah alam yang membuatmu nyaman?" Mendengar pertanyaan Chen Wen, Kim Long yang tadinya emosinya sangat meledak-ledak, kini malah menjadi bengong dan aura yang mengamuk dari tubuhnya kini menghilang dan wujudnya berubah lagi ke bentuk manusia. Tuan Muda, aku tidak mengatakan ada alam yang membuatku nyaman, benarkan cacing tanah?" Mendengar kata-kata dari Kim Long yang meminta dukungannya, Oolong sedikit gugup, karena tadi dia juga mendengar kata-kata dari Kim Long. Itu benar, hehehe. Tuan Muda, apa yang dikatakan oleh cacing emas itu adalah benar.
aku juga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh cacing emas ini. Dari kata-kata Oolong, Chen Wen mengerti bahwa Oolong sedang membohonginya, hingga membuat sudut mulut Chen Wen berkedut-kedut, tapi Kim Long serta Oolong tidak berani menatap wajah Chen Wen. Sialan kalian berdua, sepertinya kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Benarkan? Mendengar kata-kata umpatan dari Chen Wen, kedua bawahannya segera menjawab serempak dan bahkan gugup keduanya juga sama. Ah, tidak Tuan Muda, mungkin pendengaran Tuan Muda yang bermasalah. Sialan kalian berdua, apakah kalian berpikir aku ini tuli atau sedang sakit pendengaranku? Tiba-tiba terdengar suara dentuman dari dunia luar yang masuk ke dunia semesta teratai kuncup milik Chen Wen, hingga akhirnya ketiganya melupakan ketegangan yang mereka rasakan tadi. Kini ketiganya menatap ke dunia luar, di mana kedua belah pihak sedang bertempur dengan dahsyat, hingga setengah dari Pulau Jiu-Jitsu bergetar. Untung saja Pulau Jiu-Jitsu ini adalah pulau yang berasal dari dimensi yang jauh lebih tinggi, sehingga masih mampu menahan getaran pertempuran kedua belah pihak. Mungkin kalau pertempuran kedua belah pihak dilakukan di benua tengah alam 10.000 besar, kemungkinan besar, seluruh benua utama dari alam 10.000 besar sudah runtuh dan hancur. Sebelumnya, kedua belah pihak ini bertempur, pihak dari jubah hitam selalu melontarkan kata-kata ancaman kepada para praktisi berjubah putih. Bagaimanapun juga, setelah Kaisar Iblis kami bangkit, maka klan Jing adalah klan pertama yang akan dihancurkan. Hahaha, kamu benar. Klan yang hancur pertama adalah klan sombong seperti klan Jing. Mendengar nada-nada ancaman dan provokasi dari pihak iblis, para praktisi berjubah putih menjadi marah. Oh, begitukah? Baiklah, sebelum klan Jing kami dihabisi oleh kaisar kalian, sebaiknya kalian akan kami habisi terlebih dahulu. Benar, kita habisi saja iblis-iblis keparat ini, untuk mengurangi musuh di masa yang akan datang. Mendengar kata-kata dari para praktisi klan Jing, para pengikut Kaisar Iblis menjadi murka. Kalian pikir kalian mampu menghabisi Kai? Hahaha, ingatlah, kekuatan kita setara, dari dulu sampai sekarang pun, kekuatan kita masih setara. Kalian tidak akan mampu membunuh kami. Oh, baiklah kalau kamu bilang kekuatan klan Jing masih setara dengan kekuatan bangsa iblis seperti kalian, sepertinya kalau belum dicoba masih belum tahu. Semua anggota klan Jing, dengarkan. Sosok ini adalah patriark klan Jing yang sangat kuat. Ketika mendengar provokasi-provokasi pengikut Kaisar Iblis, dia pun akhirnya terpancing kemarahannya, lalu memerintahkan semua pengikutnya, sehingga dijawab serempak oleh pengikutnya. Siap patriark, kami mendengarkan perintah patriark. Sudah saatnya kita menghabisi bangsa iblis pengikut Kaisar Iblis keparat. Siap patriark, bunuh. Para pasukan klan Jing segera bergerak menyerang pasukan pengikut Kaisar Iblis. Sementara itu melihat pasukan klan Jing menyerang mereka, pimpinan pengikut Kaisar Iblis juga meraung. Semuanya, dan jangan sisakan satupun dari mereka. Bunuh orang-orang klan Jing, siap jenderal. Bunuh. Kedua belah pihak akhirnya bentrok di dekat Gunung Iblis, hingga menggetarkan seluruh Gunung Iblis. Saat itulah di dunia semesta batu teratai kuncup, Chen Wen dan dua pengikutnya menatap keluar dunia mereka. Chen Wen menatap Oolong, lalu bertanya, ekspresi wajahnya sangat serius, bagaimanapun juga, Kaisar Iblis ini pasti sangat kuat, sehingga makhluk setingkat Oolong saja mau mengabdi kepadanya. Oolong, apakah benar Kaisar Iblis akan segera bangkit? Mendengar pertanyaan Chen Wen, Oolong terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Kurasa, Kaisar Iblis sudah tidak memiliki kesempatan untuk bangkit lagi." Chen Wen terkejut mendengar kata-kata Oolong, sedangkan Kim Long menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan pendapat Oolong. Karena keduanya menyaksikan bagaimana energi iblis terserap semuanya ke dalam tubuh Chen Wen, sehingga membuat Chen Wen memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Kini Chen Wen telah memiliki ranah jenderal hampa keabadian tahap ke-6. Kini Chen Wen dan kedua bawahannya sedang melihat pertempuran menegangkan kedua kelompok berjubah. Keduanya terlihat seimbang, sama-sama tidak bisa melukai satu sama lain,
dan setelah pertempuran selama beberapa jam, mereka mulai memasuki situasi putus asa. Tapi Chen Wen masih jatuh di dalam pemikirannya sendiri setelah mendengar perkataan dari Oolong yang mengatakan, Kaisar Iblis sudah tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Oolong, apa maksudmu mengatakan bahwa Kaisar Iblis sudah tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali? Mendengar pertanyaan tiba-tiba dari Chen Wen, Oolong tidak terkejut. Dia menatap Chen Wen dengan heran, karena Chen Wen tidak menyadari apa yang terjadi karena dirinya. Tuan muda, apakah kamu masih belum menyadari kenapa Kaisar Iblis sudah kehilangan kesempatannya untuk kembali bangkit? Mendengar perkataan dari Oolong, kini gantian Chen Wen yang terdiam cukup lama memikirkan apa yang dikatakan oleh Oolong. Kemudian terpikirkan apa yang dilakukan olehnya sendiri ketika akan memasuki Gunung Iblis ini, lalu dia menatap Oolong lagi dan berkata, apakah maksudmu, akulah penyebab Kaisar Iblis tidak lagi memiliki kesempatan bangkit? Itulah kebenarannya Tuan Muda, karena Tuan Muda telah menyerap energi iblis yang ada di Gunung Iblis ini, dan tahukah Tuan Muda, kenapa Gunung Iblis ini memiliki energi iblis yang sangat berbeda dengan energi iblis lainnya? Chen Wen mencerna perkataan dari Oolong dan dia juga merasa ada perbedaan yang sangat mencolok antara energi iblis yang berupa energi kegelapan, sedangkan di Gunung Iblis ini, energi iblisnya sudah memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri, sehingga bisa melawan siapapun. Memang benar apa yang kamu katakan, energi iblis yang terkandung di Gunung Iblis ini sangat berbeda dan hampir membunuhku. Chen Wen teringat ketika dia dengan susah payah berusaha memurnikan energi iblis sampai berbulan-bulan lamanya, hingga hampir merenggut nyawanya. Hal ini membuatnya merinding ketika teringat bagaimana dia hampir putus asa ketika akan dilahap oleh energi iblis dari Gunung Iblis ini. Itulah Tuan Muda. Energi iblis ini sengaja ditinggalkan di luar Gunung Iblis ini, karena energi iblis milik Kaisar Iblis rata-rata telah membangkitkan kecerdasan spiritual mereka, sehingga tidak bisa dimurnikan oleh siapapun juga, tapi Tuan Muda malah berhasil memurnikannya, sehingga membuat Tuan Muda memiliki energi iblis yang setara dengan Kaisar Iblis. Oolong menatap Chen Wen dengan kagum, tapi sedikit cemas di matanya, dan Chen Wen bisa melihat kecemasan di mata Oolong, lalu bertanya, aku melihat kecemasan yang sangat kuat di matamu. Bisa kamu menjelaskan kepadaku? Kenapa kamu menjadi cemas ketika mengetahui aku bisa memurnikan energi iblis ini? Tuan Muda, memang energi iblis ini membawa Tuan Muda menjadi sangat kuat, tapi resikonya juga sangat mengerikan, karena Tuan Muda bisa berubah menjadi iblis sejati ketika Tuan Muda menjadi murka. Chen Wen yang sedang mendengar keterangan dari Oolong tentang energi iblis milik Kaisar Iblis yang telah berhasil dimurnikannya. Oolong, jadi maksudmu, aku akan berubah menjadi iblis sejati ketika aku sangat marah karena aku telah berhasil memurnikan energi iblis milik Kaisar Iblis itu. Dengan sedikit nada pasrah, Oolong menganggukkan kepalanya. Chen Wen kembali bertanya, apakah setelah berubah menjadi iblis sejati aku bisa kembali menjadi manusia? Oolong menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan maksud menghibur, biarpun Tuan Muda menjadi iblis sejati, kami semua akan tetap mengikuti Tuan Muda, apapun itu resikonya, tanpa memperdulikan lingkungan di sekitarnya. Chen Wen mencoba mempelajari energi kematian dan energi kegelapan yang sudah berevolusi. Chen Wen tidak tahu atau tidak menyadari, bahwa energi iblis yang telah dimurnikan oleh energi kematian dan energi kegelapan tidak akan bisa berubah menjadi energi iblis milik Kaisar Iblis lagi. Begitu juga Oolong dan Kim Long, keduanya tidak tahu bagaimana metode Chen Wen memurnikan energi iblis. Memang ada pengaruhnya terhadap pemikiran Chen Wen ketika dia penuh amarah. Memang Chen Wen bisa berubah menjadi iblis sejati, tapi hanya dalam keadaan sangat marah, yang kemudian setelah kemarahannya mereda, dia akan kembali menjadi Chen Wen seutuhnya, dan tidak menjadi iblis selamanya. Hanya itulah pengaruh dari pemurnian energi iblis milik Kaisar Iblis. Karena semua esensi kecerdasan spiritual milik energi iblis sepenuhnya telah berhasil dihancurkan oleh energi kegelapan dan energi kematian, setelah lama memperhatikan energi kematian dan energi kegelapan di dantiannya,
Chen Wen tidak mendapatkan hal-hal aneh lainnya, jadi dia pun menggelengkan kepala dengan pasrah. Aku tidak akan bisa menjadi iblis, kita lihat saja nanti. Mata Chen Wen penuh dengan tekad dan akan berusaha menahan amarahnya ketika sudah sangat marah. Sementara itu, di dunia luar dekat Gunung Iblis, dua pihak yang bertempur sudah memasuki kondisi putus asa karena belum ada kejelasan siapa yang lebih unggul di antara kedua belah pihak. Dan terlihat kedua belah pihak ini sudah terpisah ribuan meter, kedua belah pihak sedang berusaha memulihkan kondisi mereka secepatnya. Bagaimana kalau kita bantai saja mereka semua, Tuan Muda? Tidak perlu. Yang perlu dilakukan adalah mencegah kedua belah pihak mengirimkan pesan ke kelompok mereka masing-masing untuk meminta bantuan, lalu menangkap mereka semua. Aku masih sangat penasaran dengan isi dari Gunung Iblis ini. Mendengar perkataan Chen Wen, kini Lors yang menjadi sangat cemas, dia berkata kepada Chen Wen. Tuan Muda, di dalam gunung ini adalah mayat Kaisar Iblis, tidak ada hal baik apapun di dalam Gunung Iblis ini. Oh, ada mayat Kaisar Iblis. Apakah itu artinya, Kaisar Iblis mengharapkan energi iblis miliknya yang sudah membangkitkan kecerdasan spiritualnya akan membantu dirinya untuk keluar dari formasi? Bukan hanya membantunya menghancurkan formasi, tapi membantunya bangkit kembali dari kematiannya, karena sebelum kematian Kaisar Iblis dalam pertempuran dengan para dewa dan sampai di penjara di dalam formasi dewa, Kaisar Iblis sempat melepaskan energi iblisnya di gunung ini, dengan maksud agar energi iblisnya akan semakin kuat, sehingga dapat membantunya bangkit dari kematian. Lalu aku tanpa sengaja malah menyerap energi iblis yang notabene adalah milik sang Kaisar Iblis, sehingga Kaisar Iblis sudah tidak memiliki harapan untuk bangkit kembali, benarkah? Long dan Kim Long menganggukkan kepala mereka secara bersamaan tanda setuju dengan perkataan Chen Wen. Lalu, apakah aku bisa menyempurnakan mayat sang Kaisar Iblis? Mendengar keinginan Chen Wen, kedua bawahannya tercengang, karena Kaisar Iblis itu biarpun sudah tewas, namun dia masih memiliki jiwanya yang tersegel di dalam tubuhnya. Tidak bisa, Tuan Muda, Anda tidak tahu bahwa jiwa Kaisar Iblis masih menghuni tubuhnya. Lalu kalau jiwanya menghuni tubuhnya memangnya kenapa? Chen Wen sangat tidak takut dan percaya diri kepada kekuatan jiwanya, karena kekuatan jiwa Chen Wen telah jauh melampaui kekuatan ranahnya. Tapi Long dan Kim Long yang mendengar kata-kata arogan Chen Wen, keduanya hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Mereka berdua juga tahu bahwa kekuatan jiwa milik Chen Wen memang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari kekuatan mereka berdua. Tapi, Tuan Muda, Anda tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan jiwa dari Kaisar Iblis ini. Dia adalah salah satu Kaisar Iblis yang memiliki kekuatan jiwa yang mirip dengan Tuan Muda. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada kekuatan kultivasinya. Mendengar keterangan dari kedua bawahannya, Chen Wen tercengang. Hal ini membuatnya termenung sampai beberapa saat lamanya, hingga dia kembali berkata, biarpun kekuatan jiwanya sangat kuat, tapi dia telah terkubur di dalam formasi selama ratusan ribu tahun yang lalu, dan kekuatan jiwanya pasti sudah jauh menurun. Tuan Muda, kita tidak tahu apakah kekuatan jiwa dari Kaisar Iblis telah menurun atau tidak, tapi kalau berniat membuka formasi pengurungan Gunung Iblis ini, itu adalah resiko yang sangat mengerikan. Buat apa kita mengambil resiko ini? Lebih baik kita menunggu selama beberapa puluh tahun lagi sampai kekuatan jiwa Tuan Muda sudah mencapai tingkat Tao. Mendengar ada tingkat Tao, Chen Wen menjadi semakin penasaran dengan tingkatan jiwanya. Apa maksudmu dengan kekuatan jiwa sampai tingkat Tao? Setahuku, tingkat Tao masih kalah dengan tingkat Dao. Tingkat Tao adalah sebuah tingkatan yang memiliki hukum elemen di alam semesta, sedangkan Dao adalah sebuah hal yang lebih halus lagi, kekuatannya dapat menggerakkan seluruh alam semesta. Chen Wen mendengarkan penjelasan dari Long sampai merinding. Kekuatan jiwa bagaimanakah yang dapat menggerakkan seluruh alam semesta? Sebenarnya tanda disadari oleh Chen Wen, kekuatan jiwanya sudah hampir mencapai kekuatan tingkat Tao. Hanya saja, jiwa Chen Wen tidak mengumpulkan satupun elemen di alam semesta,
sementara tingkat jiwa Tao adalah harus memiliki pemahaman paling sedikit satu elemen yang ada di alam semesta. Lalu bagaimanakah aku harus meningkatkan kekuatan jiwaku untuk mencapai tingkat jiwa Tao? Syarat yang paling minimal adalah jiwa Tuan Muda harus bisa memahami salah satu elemen yang ada di alam semesta raya ini. Sepertinya aku memahami penjelasanmu, dan sepertinya aku juga akan segera mencapai pemahaman jiwa tingkat Tao. Mendengar kata-kata Chen Wen kepada mereka berdua, sudut mulut kedua naga itu berkedut dengan kencang, seakan-akan mereka mendengar seseorang sedang mendongeng. Karena ketika pada masa kejayaan kekuatan mereka di masa yang lampau, mereka bahkan belum memiliki kekuatan jiwa di bawah tingkat Tao. Kini tiba-tiba mereka mendengar Chen Wen mengatakan bahwa dia sudah hampir mencapai tingkat jiwa Tao. Hal ini seperti bualan saja. Keduanya sama-sama menggelengkan kepala mereka sambil menatap Chen Wen yang sangat sombong dalam berkata-kata. Kim Long yang sedari tadi diam saja, kini membuka suaranya karena sedikit gemas dengan kata-kata sombong Chen Wen. Tuan Muda, Anda terlalu sombong. Aku percaya kalau tubuh dan ranah Tuan saat ini sudah memiliki beberapa elemen, tapi, tahukah Tuan? Pemahaman tentang elemen yang Tuan Muda kuasai saat ini, hanyalah kulit belaka. Mendengar kata-kata Kim Long yang sepertinya menjatuhkan mental Chen Wen, Oulong juga menganggukkan kepalanya tanda setuju, agar Chen Wen tidak terlalu sombong. Chen Wen terdiam cukup lama mencerna kata-kata Kim Long. Sebenarnya saat dia sedang mencoba memurnikan energi iblis, dia juga sangat terkejut karena dia yang selama ini selalu bisa memahami setiap elemen. Tapi ketika sedikit ingin memahami energi iblis, Chen Wen mendapati bahwa energi iblis ini pemahamannya sangat amat dalam menurut perkiraannya. Bagi para praktisi lainnya, untuk memahami salah satu elemen di alam semesta secara mendalam, mereka membutuhkan waktu sekitar ribuan tahun, jadi mana mungkin Chen Wen mampu memahami sebuah elemen hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja. Lalu menurut kalian, bagaimana caranya agar aku juga bisa memahami salah satu elemen dengan mendalam? Kali ini, Chen Wen sudah menurun egonya karena kata-kata dari kedua bawahannya mengena di hatinya dan menendang egonya hingga terpental dan jatuh. Tapi kedua bawahannya ketika mendengar pertanyaan Chen Wen malah bingung sendiri, karena mereka sampai saat ini pun tidak pernah bisa memahami salah satu elemen secara mendalam. Itu Tuan Muda harus mencarinya sendiri. Kami tidak bisa mengajari hal ini kepada Tuan Muda, karena kami sendiri, biarpun memiliki tubuh alami yang berelemen, tapi kami sendiri tidak terlalu mendalami elemen yang ada di dalam tubuh kami. Seperti diketahui, Kim Long adalah sosok naga dewa yang berelemen emas, sedangkan Oulong adalah naga hitam yang berelemen kegelapan, tapi keduanya juga tidak bisa mendalami kedua elemen yang sudah ada di tubuh mereka. Kalau begitu, aku akan mencoba untuk memasuki gunung iblis itu. Aku ingin mencoba melihat dengan jelas apa saja yang disiapkan oleh sang kaisar iblis untuk kebangkitannya. Mendengar keinginan Chen Wen, kedua bawahannya menjadi ketakutan, karena mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Chen Wen. Bila Chen Wen tewas, dan mereka tidak merasakan apa-apa, itu tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalahnya adalah, ketika Chen Wen tewas, maka mereka sebagai bawahan yang telah menerima pengikatan jiwa oleh Chen Wen, sudah pasti akan ikut tewas juga. Tuan Muda, tolong jangan pergi ke sana saat ini, lebih baik kita mencari harta lainnya. Tidak bisa, aku tetap akan pergi ke sana. Aku ingin mengetahui secara jelas apa yang disimpan oleh Kaisar Iblis di dalam gunung tersebut, sedangkan formasinya, sepertinya aku sedikit memahaminya. Tuan Muda, percayalah, tidak ada apa-apa yang tersimpan di dalam perut gunung iblis, karena sebelum Kaisar Iblis dikalahkan dan dibunuh, Kaisar Iblis telah dikurung oleh para dewa di gunung iblis ini. Biarpun bujukan bukan kedua bawahannya sangat masuk akal, tapi bagi Chen Wen, kalau belum melihat apa yang terdapat di dalamnya secara langsung, dia tidak akan pernah merasa puas. Kalian berdua, atasi kedua kelompok semut di luar itu, biarkan aku akan memeriksa dan mempelajari formasi di gunung iblis itu lebih baik lagi.
Bawahan Chen Wen yaitu Kim Long dan Oolong saling pandang dengan tatapan tidak berdaya ketika mendengar perintah dari Chen Wen. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di tengah-tengah antara dua kelompok yang sedang bertempur. Ketiga sosok itu membawa aura penindasan yang membuat kedua kelompok tidak bisa berkutik. Sebelum Chen Wen dan dua orang bawahannya muncul, kedua kelompok sedang istirahat dan berusaha memulihkan kondisi mereka ke kondisi yang lebih baik untuk melanjutkan pertempuran. Tapi sebelum kondisi mereka menjadi lebih baik, tiba-tiba saja muncul tiga sosok yang membawa ketakutan di hati semua orang saat ini. Sebaiknya, kalian semua diam di tempat, kalau tidak, jangan salahkan aku untuk membunuh kalian semua tanpa terkecuali. Salah satu kelompok yang berjubah hitam melihat Oolong dan merasakan aura yang akrab dan familiar. Beberapa saat kemudian, pemimpin kelompok yang berjubah hitam membungkuk ke hadapan Oolong, lalu berkata dengan hormat. Hamba Mo Yuan, pemimpin pasukan penjaga Gunung Iblis memberi hormat kepada Tuan Besar Naga Hitam. Kelompok berjubah putih yang mendengar kata-kata dari pemimpin kelompok pasukan pengabdi Kaisar Iblis menyapa salah satu sosok yang sangat kuat menjadi pucat. Patria, sepertinya keadaan kita semakin gawat. Ketiga sosok yang baru muncul itu adalah sekutu dari para pasukan iblis. Diamlah, kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Kalau tidak memungkinkan untuk melawan, kita hanya bisa meminta bantuan kepada orang-orang bawahan para dewa lainnya. Akhirnya kelompok jubah putih itu menunggu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ketiga sosok yang baru muncul itu adalah sekutu iblis atau bukan? Tapi yang mengherankan para praktisi jubah putih adalah ada seorang pemuda yang melesat menuju gunung iblis dan melayang di atas puncak gunung itu seperti mempelajari gunung iblis, sehingga membuat kelompok berjubah putih semakin curiga. Jangan-jangan bocah itu ingin membuka formasi yang memenjarakan tubuh Kaisar Iblis. Semuanya hati-hati dan bersiap untuk berperang dengan mati-matian. Siap Petria. Sementara itu di bagian tengah yang kini hanya tersisa Kim Long dan Oolong. Mendengar kata-kata dari kelompok pasukan Kaisar Iblis, Kim Long menatap Oolong dan mencibir, lalu berkata kepada Oolong. Huah, cacing tanah, sepertinya anak buah tuanmu sedang menaipa dirimu. Sialan kamu cacing emas, awas saja kamu. Oolong lalu menatap Mo Yuan dan berkata dengan sangat berwibawa. Aku bukan naga hitam pengabdi Kaisar Iblis. Seperti yang kamu kenal, sekarang aku adalah Oolong, dan aku tidak kenal dengan kamu dan sepertinya kamu salah mengenal orang. Maaf Tuan Naga Hitam, aku tidak mungkin salah mengenal orang, Anda adalah salah satu wakil dari Kaisar Iblis terdahulu. Oolong menjadi marah juga, karena Mo Yuan berkeras mengenalnya, karena memang Mo Yuan pernah bertemu dan berinteraksi dengan Oolong di zaman dulu. Tapi Oolong sudah berubah dan tidak lagi seperti dirinya yang dulu, yang penuh dengan kekejaman dan kelicikan. Dia menjadi marah kepada Mo Yuan. Sialan, bangsat kamu pengikut iblis, aku bahkan membunuhmu. Oolong melambaikan tangannya ke depan hingga membuat sebuah bayangan energi spiritual raksasa berbentuk telapak tangan raksasa menyerang kelompok berjubah hitam. Para pasukan kelompok berjubah hitam tidak mampu menahan ataupun bertahan dari serangan Oolong. Mereka seakan-akan terjerat oleh kuncian energi Oolong. Semua pasukan iblis yang sedang berusaha memulihkan diri langsung hancur menjadi kabut darah tanpa bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Para pasukan jubah putih yang melihat perbuatan dari Oolong sangat terkejut dan sedikit takut, karena kekuatan pasukan berjubah hitam setara dengan mereka. Bila Oolong menyerang mereka, sudah dapat dipastikan, mereka semua juga pasti akan tewas menjadi kabut darah tanpa perlawanan sedikitpun. Bila kalian ingin selamat, tinggalkan tempat ini. Terdengar suara Kim Long memerintah para praktisi berjubah putih yang berasal dari klan Jing itu. Tapi ketika Kim Long membentak mereka, para praktisi klan Jing tidak bergerak pergi, tapi menatap Chen Wen yang melayang di puncak Gunung Iblis. Mereka curiga bahwa ketiga orang ini datang untuk membebaskan Kaisar Iblis. Ekspresi Kim Long yang melihat para praktisi klan Jing masih berdiri di sana dan menatap Chen Wen menjadi suram. Sialan kalian, apakah kalian ingin kubunuh seperti orang-orang bangsa iblis itu?
Menghadapi ancaman dari Kim Long, Patriark Klan Jing memberi hormat kepada Kim Long dengan menangkupkan tangan dada serta membungkuk sampai daam, kemudian bertanya, "Maafkan kami senior, kami dari Klan Jing adalah klan yang bertugas untuk menjaga Gunung Iblis agar Kaisar Iblis tidak bisa bangkit kembali. Jadi kami ingin memastikan, apakah senior bertiga datang untuk melepaskan Kaisar Iblis atau tidak?" Dalam suara Patriark Klan Jing itu terdapat nada yang pantang menyerah, biarpun mereka tahu bahwa Kim Long memiliki kekuatan yang jauh melampaui mereka, tapi mereka tetap dengan pendirian mereka sebagai klan penjaga Gunung Iblis. Bila memang Kim Long, Oolong dan Chen Wen berniat membebaskan Kaisar Iblis, maka Klan Jing siap mengorbankan diri untuk menahan mereka sampai mati. Kim Long menatap para anggota Klan Jing dengan sedikit kagum, tapi hanya begitu saja. Kemudian dia berkata kepada Patriark Klan Jing, "Kalian tenang saja, setelah ini, mungkin kalian tidak lagi perlu menjaga Gunung Iblis ini, karena Kaisar Iblis akan segera musnah beserta tubuhnya." Mendengar kata-kata dari Kim Long, semua anggota Klan Jing terkejut dan tidak percaya, karena bahkan para dewa saja tidak sanggup menghancurkan tubuh Kaisar Iblis. Karena itulah tubuh Kaisar Iblis dikurung di dalam formasi Gunung Iblis ini, karena ditakutkan Kaisar Iblis akan bangkit kembali suatu saat. "Tidak mungkin, senior, tubuh Kaisar Iblis tidak bisa dihancurkan bahkan oleh para dewa sekalipun. Apa sebenarnya maksud kalian? Kalian terlalu banyak omong kosong, sudah kukatakan, lebih baik kalian cepat pergi, atau kesabaranku akan habis." Terdengar suara dengusan yang keluar dari mulut Oolong, dia sudah sangat muak melihat anggota Klan Jing di depannya ini. "Tidak bisa, biarpun kami semua mati, kami juga harus memastikan tujuan sebenarnya dari kalian. Mencari kematian." Sebuah tapak raksasa melayang menutupi langit tempat para praktisi Klan Jing berdiri. Di dalam tapak raksasa itu terdapat energi yang membuat semua praktisi Klan Jing tidak mampu bergerak, sehingga mereka akhirnya hanya bisa menutup mata mereka dengan pasrah untuk menerima serangan dari Oolong yang sudah marah itu. Puluhan praktisi Klan Jing langsung menerima tamparan tapak tangan Oolong hingga membuat mereka semua terpental di bawah hingga membentuk kawah. Oolong sengaja menamparkan mereka dan tidak berniat membunuh anggota Klan Jing, karena mereka adalah bawahan para dewa. Kim Long langsung membentuk segel tangan dan membuat kurungan untuk mengurung semua anggota Klan Jing. Begitu segel kurungan aktif, seluruh anggota Klan Jing sudah terkurung di dalam segel. Segel ini sangat kuat, bahkan ketika para praktisi Klan Jing berusaha menghancurkannya, mereka juga tidak mampu menggores segel tersebut. Setelah menyelesaikan anggota Klan Jing, dua sosok ini melayang ke langit menatap Chen Wen yang sedang berusaha mempelajari formasi yang menutupi Gunung Iblis. Saat Chen Wen mempelajari formasi ini, dia sedikit pun tidak terganggu dengan keributan yang dibuat oleh bawahannya. Ada sedikit pencerahan dalam seni formasi ketika mempelajari formasi ini, sedikit demi sedikit, seni formasi Chen Wen mengalami peningkatan. Chen Wen sendiri sangat kagum dengan formasi ini, karena usia formasi ini sudah mencapai ratusan ribu tahun, namun kekuatan formasi masih sangat kuat seolah-olah tidak lekang dimakan usia. Chen Wen kembali memusatkan perhatiannya dengan konsentrasi penuh mempelajari pola-pola formasi yang tercetak di permukaan formasi. 1 minggu setelahnya, 2 minggu setelahnya, dan sebulan setelahnya, Chen Wen masih belum bisa mengerti tentang pola formasi ini. Sedangkan Kim Long dan Oolong yang menunggu di dekatnya terlihat bosan, tapi setelah 3 bulan, Chen Wen mulai bisa membaca formasi yang terukir tersebut. Berbeda dengan para praktisi berjubah putih, mereka tampak sangat menderita karena terkurung di penjara yang sangat kuat tanpa makan dan minum. Untung saja, mereka adalah para kultivator kuat yang tidak terlalu tergantung dengan makan. Tiba-tiba, Kim Long dan Oolong melesat mendekatinya dan berteriak dengan panik di samping Chen Wen. "Tuan muda, lari! Tuan muda, cepat kita pergi bersembunyi!" Mendengar teriakan panik dua orang bawahannya yang paling kuat itu, membuat Chen Wen mengerutkan dahinya menatap mereka berdua. "Ada makhluk mengerikan yang menemukan kita berdua, cepat tinggalkan tempat ini segera tanpa basa-basi."
Chen Wen segera membawa kedua bawahannya berteleportasi lalu Chen Wen menggunakan energi jiwanya dan menghilang dari tempat tersebut masuk ke dunia batu teratai kuncup bersama kedua bawahannya. Baru saja Chen Wen dan kedua bawahannya menghilang dari tempatnya, di puncak Gunung Iblis, tiba-tiba saja, ruang kosong di tempat Chen Wen dan dua orang bawahannya berdiri terkoyak, dan alam 10.000 besar langsung berguncang kuat, seakan-akan terkena gempa yang sangat kuat. Sedangkan penjara yang mengurung para praktisi klan Jing langsung terbuka dan mereka semua bebas, tapi ketika merasakan aura yang amat sangat mengerikan menindas mereka dari sesosok pria yang baru saja mengoyak kekosongan membuat mereka semua muntah darah serta tergeletak di tanah tanpa terkecuali. Sosok pria tersebut memperhatikan sekelilingnya dan mendapati ada puluhan praktisi berjubah putih sedang tergeletak karena tidak, sepertinya mereka adalah orang yang menghuni alam ini, tapi mengapa mereka berada di dalam kawah itu? Pria tersebut melesat dan mengulurkan tangannya, dari telapak tangan pria ini keluarlah energi hisap yang sangat kuat menarik salah satu praktisi berjubah putih itu. Kepala salah satu anggota klan Jing langsung dicengkram oleh pria ini dan aliran energi berwarna ungu dari tangannya melesat memasuki kepala Lan Jing dan membaca semua ingatan pria tersebut. Ternyata kalian berada di alam ini. Kali ini, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.